Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Semuanya sehat? Sehat. Syukurlah kalau semuanya sehat. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka sebelum kita memulai, siapa yang memimpin doa kita? Baik, silakan. Ya. Kegiatan kami, lantaran bisa kegiatan kami. Itu juga guru mengajar kami di dia untuk tentang supaya dia bisa mengajarkan apa yang dia akan bersama kami. Ya, terima kasih. Silakan Andrea. Kita akan absen. Silakan namanya. Anwari Hanifah, Hardin Tribus, Arjen Fresco, Ayu Junia Telambanwa, Bilianus Iman Waru, Sherlyn Gule, Claudia Febri, Hadir Pak. Daniel Justino Gule, Hadir Pak. Darman Jaya Waru, Darwin Ujiel Waru, Elene Waru, Hadir Pak. Festin Chanita Gule, Hadir Pak. Herman Rapanusi Gule, Hadir. Lian Febriani Gule, Hadir Pak. Sipani Pli Gule, Polenta Krismawati Gule, Cecilia Seluan Zaluku. Baik, berarti kehadiran siswa kami dulu sudah luar biasa, hadir semua. Itu sangat luar biasa. Nah, sebelum kita materi, maka Bapak juga mau mengecek bagaimana kerapian siswa-siswi kami. Saya minta kepada siswi kami untuk berdiri di tempat tadi. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Rapi semua. Semuanya pada rapi, sudah mengikuti yang disebut dengan peraturan Sekolah. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana mengenal atau memahami apa yang disebut dengan Pancasila. Apa yang disebut dengan Garuda Pancasila. Saya punya pertanyaan di sini. Ya, saya punya pertanyaan. Seandainya kita membuat sebuah rumah yang mewah, maka bagaimana cara kita supaya rumah tersebut bisa kita tempati? Ya, silakan. Caranya pertama harus ada dasarnya, harus ada bahannya, dan harus ada tukang yang membuat. Ya, tepuk tangan kepada teman-teman. Luar biasa. Yang pertama dulu harus ada Dasarnya. Kalau tidak ada dasar, maka jelas apa yang kita buat, maka tidak akan berhasil. Ya. Kalau contohnya juga, kita pergi ke sekolah. Kalau tidak ada dasar kita untuk datang ke sekolah,
maka semuanya sia-sia. Begitu juga dengan Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara. Inilah materi, silakan ambil bukunya. Dan inilah materi kita pada hari ini di atas, ya, tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sejujurnya telah ditulis yang menjadi judulnya adalah sejarah lahirnya Pancasila. Kita masuk pada materi, maka kita akan nyanyikan satu lagi, yaitu tentang burung Garuda Pancasila. Tahu kamu itu? Tahu. Garuda Pancasila. Tahu kan lagunya kan? Tahu. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Itu adalah sebuah lagu. Sebuah lagu Garuda Pancasila. Saya jelaskan sebelumnya dulu apa itu yang disebut dengan Pancasila dan Garuda Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar Negara. Tanpa dasar, maka negara kita tidak Merdeka. Apa yang menjadi dasarnya? Siapa yang tahu apa yang menjadi dasarnya? Yang menjadi dasarnya adalah, yang pertama adalah ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah ada Manusia. yang berada. Yang ketiga adalah ada Persatuan. Yang keempat ada Kerakyatan. Dan yang kelima adalah ada Keadilan. Itu dasar. Itu dasar negara kita. Makanya negara kita bisa berdiri karena ada dasar. Karena materi kita adalah menjurus pada sejarah lahirnya Pancasila. Garuda Pancasila adalah sebagai lambang negara Indonesia, di mana di dalamnya tercantum Pancasila, di mana lehernya juga ada 45 Belai. sayapnya ada berapa? Ada 17. Ekornya ada berapa? 8. Ada 8. Tadi berapa lehernya? 45. 45. Belai. Nah, itulah maksud daripada lambang Garuda negara ini. Setelah lehernya adalah tahun kemerdekaan negara Indonesia 1945. Sayapnya ada 17. itulah tanggal Kemerdekaan kemerdekaan negara Indonesia. Ekornya ada 8. itu adalah Bulan kemerdekaan. bulan kemerdekaan negara Indonesia. Berarti 17 bulan Agustus tahun 1945. Makanya negara Indonesia selalu mengenang apa itu sejarah kemerdekaan negara Indonesia. Tadi yang gambar yang di atas. Itu yang pertama adalah ada kepala Bangke. yang kedua adalah ada pohon Beringin. yang ketiga apa yang ketiga? Tali. Yang keempat Rantai. dan yang kelima
Bintang. Itu adalah sudah bersatu dalam lambang negara Indonesia. Apabila pecah salah satu daripada Pancasila ini, maka negara kita akan kacau Kembali. Maka dari apa yang sudah Bapak jelaskan, kita buat diskusi Kelompok. Tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana lambangnya, bagaimana sayapnya, bagaimana ekornya, kakinya, dan apa yang ditulis di dalam kaki burung Garuda. Sekarang kita akan bagikan ke Kelompok. Minggu yang lalu telah Bapak bagikan kelompok. Ada berapa kelompok kemarin? 5. Ada 5 ke Kelompok. kelompok pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Ini 3, 4, dan di sini nanti kelompok 5. Silakan ke tempatnya masing-masing. Di kertas yang sudah Bapak bawa menggambar sebuah burung Garuda sesuai yang sudah Bapak sampaikan yang lalu. Untuk kelompok pertama nanti menggambar bagian kepala sampai dengan leher. Dan yang kedua, kelompok kedua adalah menggambar bagian sayap kiri. Kelompok ketiga adalah menggambar bagian sayap kanan. Kelompok keempat menggambar bagian dada. Dan kelima adalah menggambar bagian ekor. Ini sudah Bapak bawa kertas manila. Dan silakan nanti dilukis sesuai dengan tugas kelompok masing-masing. Mana kelompok pertama? Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, mana? Mana kelompok tiga? Ini kelompok tiga. Kelompok empat, bagian dada. Dan kelompok 5 bagian ekor. Nah. Baik, silakan dimulai dan dilukis sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak kasih. Akan didiskusikan masing-masing akan
Jangan cepat ya, karena waktu kita bentar lagi. Karena waktu tadi hanya 30 menit. Jangan cepat-cepat. Nah, mas buat kelompok kalian. Iya. Waktu tinggal 3 menit lagi. Ditaruh komputer. Kelompok pertama sudah siap? Sudah. Kelompok kedua sudah siap? Sudah. Kelompok ketiga? Sudah. Kelompok keempat? Sudah. Dan kelompok kelima? Sudah. Baik, terima kasih. Berarti rata-rata semua sudah sih? Siap. Siapa yang belum siap ini tadi? Sudah bisa Pak Fani siapkan kecepatan ini? Kami. Belum berapa? Tadi Bapak lihat yang cepat adalah kelompok 3. Itulah juara 1 yang paling cepat menyelesaikan tugasnya.
Nah, baik. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah sudah sesuai dengan yang sudah Bapak paparkan? Nah, sekarang kita akan masuk pada diskusinya, pertanyaannya. Nah, sebelum Bapak menyampaikan pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya dari kelompok, dipersilakan. Ya, silakan. Apa makna daripada burung garuda? Apa makna daripada burung garuda? Bagus sekali pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan dari kelompok ini adalah apa makna daripada burung garuda? Nah, ya, silakan. Makna dari burung garuda yaitu merupakan tanggal dan bulan dan tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, tepuk tangan. Makna daripada burung garuda merupakan suatu lambang atau suatu simbol daripada negara Indonesia. Dari hasil diskusi kelompok Anda, maka Bapak bertanya di sini. Ada pertanyaan Bapak di sini. Ya. Sudah siap? Sudah. Dari hasil tugas kelompok Anda setiap kelompok, maka ada pertanyaan Bapak di sini. Yang pertama adalah masing-masing nanti menjawab ke kelompok ya. Iya, Pak. Siapa yang cepat nanti itu adalah ada nilai plus sama Bapak. Apa yang dimaksud dengan Pancasila? Nah, kelompok berapa ini? Silakan berdiri. Pancasila adalah sebagai dasar negara tanpa dasar sebuah negara tidak dapat berdiri. Ya, benar. Pancasila adalah sebagai dasar negara, tanpa dasar negara tidak bisa berdiri. Pertanyaan yang kedua. Silakan perhatikan pertanyaan dari Bapak ya. Silakan berlomba unjuk tangan siapa yang cepat, nanti ada nilai plusnya dari kelompok masing-masing. Apa yang disebut dengan Garuda Pancasila? Ya, silakan. Silakan berdiri. Yaitu sebagai simbol atau lambang negara Indonesia karena di dalamnya tercantum Pancasila dari bumi pertama sampai bumi kelima. Pancasila. Coba ulang lagi. Sebagai simbol atau lambang negara Indonesia karena di dalamnya tercantum Pancasila dari bumi pertama sampai bumi kelima. Ya, tepuk tangan kepada sangat luar biasa. Karena Pancasila sebagai simbol atau lambang negara Indonesia karena di dalamnya tercantum bunyi pertama sampai dengan bunyi kelima. Berapa kelompok lagi ya? 3 kelompok lagi yang belum bergiliran ya. Berikutnya pertanyaan yang berikutnya. Silakan berlomba ya. Apa arti dari Bhinneka Tunggal? Yaitu selain leher burung Garuda ada 45 yang artinya tahun kemerdekaan negara Indonesia. Satu lagi pertanyaan. Berapa helai sayap Garuda Pancasila? Ya, silakan. Leleh pada ekor burung Garuda yaitu 8. Yang sayapnya 14. Salah. Yang artinya tanggal kemerdekaan Indonesia. Yaitu ada 17. Yaitu artinya tanggal kemerdekaan negara Indonesia. Nah, sangat luar biasa.
Apa tugas yang sudah Bapak sampaikan tadi sesuai dengan gambarnya? Luar biasa, Anda sudah menguasai daripada jawaban Anda. Sekarang kita akan satukan hasil daripada tugas kelompok kita. Kita akan satukan. Pas tengah ambil. Di atas, paling atas. Lagi di atas. Mana bagian sayap? Gorong, kenapa yang kurang? Sesuaikan dengan salah. Nah, sayap yang satu. Terakhir, ekor. Ya, silakan.
Setelah Bapak lihat, gambarnya sangat luar biasa. Ya, gambarnya sangat luar biasa. Banyak, ada warna emas, ada warna merah, ada warna putih. Itu udah sangat luar biasa. Tadi Anda sudah mengerjakan masing-masing kelompok, sudah berpisah-pisah. Ya, satu kelompok ini bagiannya, satu kelompok ini bagiannya, dan seterusnya. Setelah bersatu dia, ya, setelah dia bersatu, maka menjadi satu gambar, yaitu burung Garuda Pancasila. Begitulah negara kita, negara Indonesia. Setelah negara kita bersatu menjadi hanya satu tujuan, maka mereka mendapatkan kebahagiaan. Apa kebahagiaan pada waktu gelap? Mereka bebas daripada penjara. Ya. Contohnya sekarang ini kalau kita masih belum merdeka, ya, maka apa yang kita rasakan? Yang kita rasakanlah kemiskinan. Baik kemiskinan, dan saya nilai dari sini, baik dari kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, maka nilainya adalah, ada pepatah mengatakan, ada yang sempurna di dunia ini. Lagian yang kita pakai adalah secara manusia adalah 95. Baik, terima kasih kepada seluruh siswa kami yang sudah mengerjakan. Maka nilainya di sini menurut Bapak di sini setelah saya nilai, saya lihat adalah 95. Baik, terima kasih kepada seluruh siswa kami yang sudah mengerjakan tugas kelompoknya. Maka saya akan menyimpulkan daripada materi ini. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara. Maka di mana-mana setiap ada upacara, setiap ada kegiatan, maka selalu diingat apa itu Pancasila. Kemudian Garuda Pancasila. Setiap kantor, setiap ruangan, setiap sekolah pasti ada gambar burung Garuda. Kenapa? Supaya negara Indonesia atau warga negara Indonesia selalu mengingat masa perjuangan kakek nenek moyang kita. Yang ketiga, selalu ada warna merah, ada warna putih. Warna merah adalah selalu diibaratkan dengan bendera merah putih. Yaitu adalah merah adalah keberanian dan putih adalah kesucian. Itulah fungsi dan makna daripada Pancasila burung Garuda. Yang sudah kita kerjakan dan sudah Bapak jelaskan, maka Bapak bertanya sama kalian, ya. Bapak mau bertanya, apakah pembelajaran kita ini Anda senang atau tidak? Senang. Apakah dari hasil gambar yang sudah Anda gambar ini, apakah ada pembelajaran yang baik? Ada. Menurut ada apa yang terbaik? Ada dengan
Itu apa makna dari kerumitan? Iya, tepuk tangan. Nah, maka mulai sekarang nyimpan kita akan melakukan pembelajaran secara praktek, ada hasilnya, ada tujuannya, dan kita lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Sebelum jam berapa sekarang sudah mau mengakhiri waktu kita, maka sebelum kita menutup, kita akan menyanyikan satu lagu khas daerah Nias. Itu lagu Kano. Sudah pernah dengar lagu itu? Sudah. Ban masih do. Silakan berdiri. Tiga, dua, satu. Itu adalah lagu khas daerah kita di Nias. Silakan duduk. Baik saja pertemuan kita pada pagi hari ini, dan apa yang sudah Anda pelajari silakan diulas kembali nanti di rumah, silakan dibahas kembali, dan ingat apa yang sudah Anda kerjakan ini silakan diulas-ulas kembali di rumah. Dan sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita, maka apa yang kita lakukan? Siapa? Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan yang kami dari pagi hingga siang ini. Ya Tuhan, semoga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami Tuhan agar kami bisa menyambut ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, guru-guru kami yang mengajar kami, berilah mereka kesehatan agar mereka bisa mengajar kami dengan baik. Ya Tuhan, orang tua kami tinggalkan di rumah maupun dalam pekerjaan. Lindungi mereka Tuhan agar mereka bisa menjalankan hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, yang maha doa singkat kami serahkan dari kami. Amin. Baik, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Dan akhir kata saya sapa kita semua. Yo!